semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan. Dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan di Indonesia melalui beberapa sudut pandang. Kita mengenai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan yang terakhir faktor politik. Kita tahu sendiri di Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau dan juga beberapa ratus bahasa, juga dari suku, bangsa, adat, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa dikatakan adalah bangsa multikultural yang besar di dunia ini. Maka dari itu, mengapa kita sekarang menjadi seorang pendidik harus mampu memahami faktor-faktor itu dalam konsep penerapan pembelajaran kita nanti untuk menempuh tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus bisa segera melakukan perubahan-perubahan itu. Kita harus menatap ke depan bagaimana pendidikan harus mampu mengkontrol kebudayaan. Pendidikan harus mampu mengakumulasi setiap kemajuan dari teknologi agar kelak produk-produk dari apa yang kita didik sekarang mampu bersaing, bahkan mampu menginovasi atau menciptakan produk baru yang bisa menjawab tantangan dunia. Saya adalah anak yang tumbuh kembangnya di daerah pedesaan dan rumah saya dekat sawah, jadinya memang orang tua saya itu mendidik saya sebagai seorang yang mandiri. Dan kehidupan bermasyarakatnya sangat rukun gitu, dan pada masyarakat sekitar sangat memperhatikan pendidikan dari SD, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada kebudayaan yang berada di masyarakat di sekitar saya, kebudayaannya itu masih tergolong kedaerahan. Saat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, faktor kebudayaan yang selalu tertanam kepada saya yaitu pada hari-hari tertentu diadakannya sebuah kegiatan kebudayaan. Misalnya pada malam suro ada kegiatan seperti kirap gitu. Jadi siswa diberikan gambaran terkait kegiatan-kegiatan kebudayaan agar peserta didik itu bisa lebih paham dan lebih memberikan apresiasinya terkait pembelajaran terkait kebudayaan. Alhamdulillah, dari segi ekonomi keluarga saya sangat mendukung dalam pendidikan saya dari SD sampai saya masuk ke universitas. Saya waktu SMA sudah menerapkan kurikulum 2013. Saya siswa pertama, angkatan pertama yang menerapkan kurikulum 2013 di SMA. Ketika saya menempuh pendidikan menengah pertama di Kartasura, tepatnya di Sukoharjo, pada saat itu kebijakan pemerintah daerah menggratiskan biaya pendidikan. Setelah itu, ketika saya menempuh pendidikan SMA di Boyolali, pada saat itu kebijakan pemerintahan di Sukoharjo dan di Boyolali berbeda, sehingga mengharuskan saya untuk membayar biaya pendidikan. Nah, itu dia. Ternyata juga dari teman-teman itu mereka punya latar belakang pendidikan dan faktor-faktor yang berbeda juga. Nah, tapi itu yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Kamu harus paham faktor-faktor itu. Apa yang bisa menjadikan kamu yang seperti sekarang ini itu adalah buah dari produk pengaruh dari sosiokultural dalam pendidikan kamu. Sebagai seseorang yang hidup di masyarakat yang selalu berinteraksi sosial, pendidikan merupakan sebuah pembelajaran yang untuk merubah peserta didik agar bisa berubah tingkah lakunya dari yang
nakal menjadi seseorang yang lebih baik. Oleh karena itu, maka diadakannya sebuah pendidikan agar peserta didik dapat termotivasi agar bisa memberikan sebuah apresiasinya untuk sebuah apa yang mereka pikirkan gitu. Seorang pendidik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya keadaan itu akan berpengaruh pada kemampuannya. Memahami faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat penting. Hal ini akan berpengaruh kepada keterampilan mengajarnya. Menjadi guru yang adaptif dan memahami karakter peserta didik adalah kunci menjadi guru yang profesional. Baik dari pemerintah memberikan sebuah inovasi-inovasi baru agar sebuah pendidikan agar lebih bisa berkembang, karena memang untuk pendidikan di Indonesia saat ini ada beberapa yang bisa dikatakan rendah begitu, terkait literasi ataupun terkait fasilitas dan sarana prasarana yang ada di beberapa sekolah dasar yang pernah saya temui. Siap baik secara kompetensi dan juga kapabilitasnya. Tentu ini ya, kesiapan dia juga untuk bisa terjun langsung nantinya di pendidikan. Seperti yang sudah kita saksikan secara bersama-sama, persamaan dari beberapa penjelasan tadi bahwasanya teman-teman semuanya mendapatkan pendidikan dengan baik dari keluarganya ataupun orang tuanya. Kemudian untuk perbedaannya tadi ada kondisi geografis yang membedakan akses pendidikan yang didapatkan oleh teman-teman tadi. Ada yang di kota, tepatnya di Surakarta, dan ada yang di desa, tepatnya di Wonogiri. Maka itu memberikan gambaran terhadap kita semuanya bahwasanya pendidikan di kota dan di desa sama-sama memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik. Dan poin terakhir yang paling menarik adalah tentang kesiapan seorang guru untuk bisa mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial-kultural. Kami bersepakat untuk siap mengajar dalam kondisi apapun. Kemudian selanjutnya kami masih butuh pembekalan atau informasi serta wawasan bagaimana kami nanti bisa beradaptasi ketika kami nantinya bisa mengajar di kota maupun di desa. Semoga kami saat ini yang menjadi mahasiswa PPG Prajab Univet 2022 mendapatkan wawasan dan informasi yang terbaik sehingga kami siap untuk bisa mengabdikan diri kami untuk negara. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.